saya Adelio Rahadian. Saya akan menceritakan kisah persahabatan singa dan tikus. Singa dikenalkan sebagai hewan yang menakutkan. Tidak ada satupun hewan yang berani mendekati atau memasuki sarang singa. Namun, pada suatu hari, si tikus penasaran. Ia memasuki rumah singa dan melihat rumah sang raja hutan itu. Namun, si singa menyadari kehadiran tikus. Dia lalu menangkap tikus. Tikus ketakutan dan meminta maaf. Si tikus lalu berjanji akan membalas kebaikan singa. Setelah singa mendengar hal itu, singa melepaskan dan membebaskan tikus. Pada suatu hari, giliran singa yang mendapat masalah. Ia terjebak oleh jaring pemburu di hutan. Ia meraung tidak berdaya hingga tikus mendengarnya. Si tikus lalu berlari secepat mungkin dan menghampiri singa. Si tikus membantu singa untuk lolos dari jaring pemburu. Si tikus menggigit jaring pemburu untuk membantu singa lolos dari jaring. Si singa terkejut dengan aksi tikus dan berterima kasih karena telah menyelamatkan singa. Sejak peristiwa itu, singa dan tikus menjalin perhubungan persahabatan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah menolong teman yang kesusahan adalah perbuatan yang baik dan akan mendapat balasannya suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Putri Marika Irdina dari kelas 4B. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Raksasa Penguasa Danau. Di sebuah hutan tinggal raja kera yang bijaksana. Suatu ketika terjadi musim kemarau. Air danau yang biasa mereka minum sudah kering kerontang. Kemudian raja kera mengajak semua rakyatnya untuk pindah mencari danau yang masih memiliki air. Di tengah hutan, akhirnya mereka menemukan sebuah danau besar. Airnya sejuk dan tapi sayang, danau itu dikuasai oleh raksasa yang jahat. Aku akan memakan siapa saja yang berani turun ke danau ini, seru raksasa mengancam. Suara keras menggema. Para kera pun menjadi ketakutan. Untungnya, Raja Kera punya ide. Di sekitar danau itu dia melihat banyak pohon bambu. Jangan takut, raksasa itu akan hanya memangsa kita jika kita turun ke danau. Nah, sekarang bantu aku untuk menebang beberapa bulu bambu itu, ajak Raja Kera. Dengan cerdiknya, Raja Kera mengajak semua kera untuk memasukkan bulu bambu yang panjang itu ke dalam danau, tanpa harus turun ke danau. Kemudian mereka menyedot air itu melalui bulu bambu itu. Kini mereka bisa minum puas. Karena mereka tak turun ke danau, maka raksasa pun tidak bisa melanggar janjinya untuk memaksa kera-kera itu. Dan moral yang saya dapatkan dari cerita ini adalah setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Sitorus dari kelas 4A. Saya akan menceritakan dongeng Gajah dan Semut. Gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah datang ke hutan untuk mencari makan. Kedatangan gajah sangat mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut yang hancur karena diinjak gajah. Pergilah dari sini gajah, ini tempat tinggal kami, kata salah satu semut. Dengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Dia tidak peduli dan menganggap semut sebagai hewan yang kecil tidak berbahaya.
Mendengar kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah dari hutan tempat mereka tinggal. Suatu hari, kawanan semut mencoba berbicara kepada kawanan gajah untuk meninggalkan hutan tempat mereka tinggal. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut itu pun menyerang gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga sehingga gajah itu pun terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut tidak bisa diremehkan walaupun mempunyai tubuh yang kecil. Pesan moral yang terdapat pada kisah gajah dan semut adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain walaupun mempunyai tubuh yang besar. Kecil. Sekian dari cerita saya. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lena dari kelas 4B. Saya akan membacakan dongeng Ishak. Semut putih semut seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat. Di sebuah hutan, ia melihat ada seekor kepompong tidak menempel di atas dahan pohon. Dan sekali kepompong itu hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana. Sebebas aku, ejeknya kepompong adalah bakal untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari tak sengaja putih semut jatuh ke dalam lubang lumpur Ishak. Tolong, untungnya teriak kupu-kupu. Ya, kemudian menolong putih semut dengan menarik keluar dari lumpur Ishak. Aku kepompong yang pernah kau ejek dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu, kata putih kupu-kupu. Seperti kamu sekarang aku bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan kesipu malu, putih semut pun berkata, maafkan aku ya, dulu aku pernah mengejekmu. Tak lupa Muti mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Pesan ini adalah alaslah Kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggraini dari kelas 2A. Saya akan menceritakan judul Kota Pekanbaru. Dahulu bernama Sanapelan. Ada juga yang menyebut Payung Sekaki. Ini disebut Batin. Ini dipimpin gubernur. Pada Sultan keempat Siak memindahkan pusat kerajaan Siak ke Sanapelan dan membuka pasar. Pasar terus berkembang sehingga menjadi sangat ramai. Pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah, orang tidak lagi Sanapelan.